Boleh ceritain sedikit gak sih perjalanan karirnya dari lulus kuliah sampai sekarang jadi HSE di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia nih? Pekerjaan pertama tuh. Pekerjaan pertama Wih. itu sekitar 1 atau 2 bulan setelah lulus dari Garuda waktu itu. Oh, berapa Iya. bulan? 1 atau 2 bulan lah gitu. Oke, Mantap bagus. kan? Kalau Emang begitu. Iya. Kalau pelatihan di Garuda nggak lebih dari 3 bulan langsung. langsung dapat kerja, tapi kalau boleh di spill gajinya kali. Halo Garuda Crew, selamat datang di episode pertama Meet the Alumni dari Garuda Sistren. Oke, perkenalkan nama saya Audrey dan tentunya hari ini aku nggak sendirian, ada teman aku yaitu Halo, nama aku nih. Nama saya Aji. Saya jadi co-hostnya Audrey nih karena Audrey minta ditemenin. Iya. Oke, hari ini Aji kita udah kedatangan Benar banget. Siapa nih? gestar yang udah berkecimpung di dunia Berkecimpung di- HSE Oke. ya. Langsung aja ada Mas Bagus Wicaksana Susanta. Halo Mas Bagus. Mas Bagus. Jadi buat Garuda Crew yang belum tahu nih ya, sebenarnya Mas Bagus ini bukan dari K3. Kuliahnya bukan K3 ya. Benar ya Mas Bagus ya? Bener Kalau banget. boleh tahu kuliahnya apa Mas Bagus? Kuliahnya itu dulu ambilnya farmasi peminatan farmasi industri. Oke, tapi sebelumnya udah ada gambaran mau masuk dunia K3? Sama sekali enggak. Sama Tahu sekali K3 nggak ada. aja enggak. Terus berarti tahu Iya. pertama kali K3 tuh dari mana Mas Bagus? Iya, jadi dulu teman sekolah Mm-mm. sekitar 3 orang, dia tuh kuliahnya ngambil peminatan K3 di Binawan begitu. Jadi oke. memang Universitas Binawan. iya, Universitas Binawan. Jadi memang saya tahu K3 dari mulut ke mulut tuh dari 3 orang itu, dari mereka-mereka itu kalau pas lagi main, ngumpul gitu. Jadi suka diskusi terkait K3 gitu. Terus jadinya tertarik sama dunia K3. Kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi sempat nggak sih Mas Bagus kerja di bidang farmasi? Kerja di bidang farmasi itu mungkin waktu di Badan POM ya, tapi Oh, itu Badan juga POM. cuma 1 tahun mungkin karena bukan passionnya juga. Gitu. Berarti kalau misalnya jurusan farmasi itu sebenarnya linear gak sih Mas Bagus sama kehidupan K3 ini? Linear, iya. Atau emang benar-benar beda gitu 180 derajat? Dibilang beda-beda banget enggak ya, karena kan di farmasi industri itu juga kita harus mengoperasikan alat-alat produksi juga kan, gitu. Kita harus tahu SOP-nya bagaimana, kemudian terkait dengan bahaya dari alat itu juga kan harus di briefing juga sama ahli K3 yang ada di tempat itu juga ya, kurang lebih. Iya, berarti tetap harus ada basic K3-nya ya Iya Mas benar, Bagus. harus ada pembekalannya lah. Tapi boleh ceritain sedikit gak sih perjalanan karirnya dari lulus kuliah sampai sekarang jadi HSE di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia nih. Boleh nggak Mas Bagus? Iya boleh, jadi setelah saya ikut ahli K3 di Garuda ya pas bulan November tahun 2019, Oke. sekitar 1 atau 2 bulan setelah itu kebetulan saya dapat salah satu tawaran panggilan di subkontraktor kelapa sawit di daerah Sampit, Kalimantan Tengah gitu. Di Itu sana. pekerjaan pertama tuh? Pekerjaan pertama. Wih. Itu sekitar 1 atau 2 bulan setelah lulus dari Garuda waktu itu. Berapa Iya. bulan? 1 atau 2 bulan lah gitu. Oke, Mantap bagus. kan? Mantap. Kalau Emang begitu. Iya. Kalau pelatihan di Garuda nggak lebih dari 3 bulan langsung langsung dapat kerja ya. dapat kerja. Tapi kalau boleh di spill gajinya kali, Ah, boleh gaji nggak? pertama, Gaji gaji pertama. gitu, boleh nggak di spill Oh, gitu. range-nya deh? Kalau gaji pertama mungkin karena masih beginner kali ya, level beginner, masih belum punya pengalaman, masih fresh graduate. Waktu itu ya emang masih nggak jauh dari UMP-nya Jakarta sekarang lah begitu bisa dibilang. Ya, Tapi sampai Jakarta sekarang nih ya. Jakarta sekarang berarti Gokil. udah lumayan ya Ji ya. Bukan lumayan lagi tuh, Dre. Banget tapi itu. udah, memang ya waktu itu kan karena di sana kita di mes kan, jadi memang segala kebutuhan di sana ya dipenuhi perusahaan begitu. Udah gajinya UMR sekarang. Iya, Ya. mes dapat. Mes dapat. Dipenuhi ke ini ya sama perusahaan. Tapi emang Keren. setahu Mas Bagus nih, di K3 itu urusan gaji atau urusan fasilitas itu pasti oke gak sih Mas? Oh itu oke banget Oke sih. banget ya? Iya, kalau jabatannya makin lama makin naik kan ya semakin oke juga salary-nya. Berarti sebenarnya kalau kerja di K3 menurut Mas Bagus udah terjamin banget. Bener Terjamin gak? banget sih ya, karena kebetulan kakak ipar saya juga HSE juga. Dia Oh, emang salah keluarga satu HSE berarti nih. Nanti kayaknya anaknya Mas Bagus juga Amin. jadi HSI ya kayaknya ya. Amin, amin. Terus habis itu kerja di mana lagi Mas Bagus? Setelah itu kan sempat
melipir ke Badan POM setahun Oke. ya. Itu Bepom. di pengawasan kosmetik Badan POM. Tapi kan ya mungkin karena bukan passion saya juga di sana ya. Jadi memang cuma 1 tahun. Waktu itu status saya di sana sebagai karyawan honorer. Oke. Setelah itu baru saya pindah ke Garuda System. Nah, Nih. ya belum tahu. itu dia. Sebenarnya Mas Bagus juga dulu karyawan di Garuda Sistren nih ya. Iya. Tapi Aji nggak ketemu kan? Nggak ketemu, jauh Iya. jauh jauh. Kalau boleh tahu Mas Bagus waktu di Garuda jadi apa Mas Bagus? Waktu itu sebagai staff public relations sih waktu di Garuda Public System. Relation. Iya. Tapi pernah jadi training fasilitator juga ya? Itu pernah juga karena waktu itu salah satu job desk-nya kan sebagai training fasilitator juga ya di sini ya gitu. Tapi berarti kebutuhan sertifikasi tuh banyak ya waktu itu Mas Bagus. Gimana Itu- menurut pandangan Mas Bagus? Ya itu banyak banget ya karena kan memang kesempatan kerjanya juga sangat besar ya di bidang ketiga dan kalau dilihat memang ya sektor-sektor yang membutuhkan ini memang banyak ya di luar daerah sana gitu. Iya betul. Iya. Berarti waktu itu Mas Bagus megang berapa kelas? Mas inget gak? Waduh. Kejauhan nanya deh. Kali aja masih inget, Iya. mungkin ada 20 kelas gitu. Kalau yang offline mungkin sekitar 16. 16 offline. Iya. Berarti ketemu banyak orang banget tuh ya Mas banyak Bagus ya. banget sih, banyak banget. Ketemu relasi banyak Iya. gitu. Ada gak tuh Mas kayak peserta-peserta pelatihan yang ketemu di lagi di satu perusahaan yang sama gitu? Nggak pernah? Iya, atau kerja bareng gitu Iya, ya. kerja bareng gitu. lalu Sama ya. anak pelatihan. Jadi memang kebetulan perusahaan saya saat ini kan waktu itu dulunya mengikutkan karyawannya itu pelatihan di Garuda. Iya. Oh gitu. Terus? Itu pas saya awal-awal masuk di Garuda. Oh, Oh, pantesan. jadi dapat Iya. channel. Masuk tuh ya, Iya, masuk. Iya. masuk. Itu dari situ juga. Iya. Angkanya masuk nih. Ternyata dapat channelnya dari situ Iya. ya. Jadi makanya buat Garuda Crew jangan galau, jangan risau ya. Karena kalau misal kamu alumni udah pasti bisa dapet informasi loker-loker, bener nggak? Karena kan Bener. relasinya kuat banget tuh ya pas pelatihan, bener gak Mas Bagus ya? Iya, itu bener banget. Oke Mas, berarti ada nggak sih pengalaman yang bisa diambil nih selama kerja di Garuda walaupun bukan HSE gitu ya? Tapi ada nggak pengalaman kayak mengkomunikasikan K3 gitu walaupun bukan jadi HSE? Oh iya, itu ada sih karena kan di PR ini selain kita mengkomunikasikan ke peserta gitu kan, kita juga harus sedikit baca-baca materi juga ya, harus kita Iya. paham konteks gitu. Karena kalau nggak paham konteks ya gimana kita mau mensosialisasikan itu ke peserta gitu Iya, kan. betul Ya, sih. memang banyak benefitnya bisa Iya. dibilang unlimited sih di sini. Berarti pintu masuk Mas Bagus kayak serius jadi HSE ini Garuda berarti ya? Betul banget. Karena di Garuda kan Iya. ya mau gak mau kan pasti Mas Bagus Iya. ngejaga kelas peserta adik ketiga umum kan gitu. Iya. Bisa sambil belajar Sambil lagi. belajar, Iya. nyolong-nyolong ilmu itu pasti. Ya, beberapa narasumber pun kayaknya ada yang engah deh kalau misalkan saya jaga kelas tuh sambil ngikutin dia ngejelasin. Oh iya, tuh. Mungkin. Berarti emang Bonus. menyelam sambil Iya. minum. Air. Nah, lucu. Oke deh, Oke. maaf deh. Oke lanjut nih ya Mas. Oke. Kalau terus habis itu dari Garuda langsung ke yang maskapai penerbangan ini. Iya, betul. Berarti sampai sekarang nih Mas nih. Sampai sekarang alhamdulillah. Oke, awalnya masuk langsung jadi HSE. Awalnya masuk sebenarnya itu concernnya lebih ke HRGA ya sebenarnya ya. Cuma karena memang kebetulan alhamdulillahnya gitu dari manajemen dan pengurus perusahaannya ini sudah mulai berkomitmen untuk membangun sistem manajemen K3 di perusahaan. Jadi setelah itu akhirnya ada penyesuaian jabatan juga, akhirnya ya sampai sekarang mulai bisa ngebangun lah begitu, mulai concern ke HSE-nya di perusahaan ini gitu. Berarti pas awal-awal Mas Bagus masuk nih mah belum terlalu concern berarti perusahaan sama Masih sistem nol manajemen K3-nya. Itu gimana? Kalau dibilang nol juga enggak ya, Enggak, karena memang P2K3-nya kan sudah terbentuk. Oke. Iya, kemudian program-programnya sudah ada, tapi memang programnya itu masih belum berjalan secara optimal gitu. Berarti Iya. pas Mas Bagus masuk nih di push tuh ya perusahaan jadi concern gitu sampai sekarang berarti udah ada berapa HSE Mas di perusahaan? Apa HSE, oke. Kalau misalkan di Jakarta, HSE kita itu ada 3 orang. Iya. Kemudian di cabang Sentani, kebetulan karena kita ada office di sana, ada gudang di sana, itu ada 1 orang. Tapi rencananya per tahun ini itu diprogramkan akan ditambah lagi HSE-nya. Gitu. Nah menurut Mas Bagus nih Mas, HSE yang cuma sendirian di perusahaan itu gimana Mas?
Waduh. Itu sebenarnya Betul. efektif gak Mas? Atau emang ya udahlah SMA cukup satu aja gitu? Dibilang efektif juga enggak ya, Enggak. karena kan kita juga selain HSE nge-handle tentang HR juga kan di Iya, perusahaan. benar. Tapi ya kita pun berusaha semaksimal mungkin bagaimana program-program yang udah kita susun, yang udah disepakati ini bisa berjalan optimal begitu di perusahaan. Karena kan ini terkait citra perusahaan juga kan gitu. Oke, berarti sekarang posisi Mas Bagus udah ganti jadi apa tuh Mas? Iya, penyesuaiannya itu sekarang sebagai HR and Safety Compliance gitu. Tuh, udah HR and Safety Compliance. Emang semua dimasukin tuh. Iya, All in. all in banget ya. All in. Berarti itu lingkup kerjanya ngapain aja Mas Bagus kalau boleh tahu? Lingkup kerjanya kalau terkait HR ini kan terkait kepegawaian gitu kan, kebutuhan pegawai gitu, terkait training need analisisnya mereka gitu, terkait kompetensinya mereka gitu yang mereka butuhkan tuh apa, nanti kita coba susun dalam suatu program. Kemudian selain itu juga sedikit menghandle tentang BPJS-TK gitu, kalau ada klaim-klaim gitu. Selain itu mungkin ke filling dosir database karyawan gitu, sama mengelola software CRM juga gitu. Sama sih di Garuda dulu kan ngelola CRM juga ya. Kalau terkait HSE ya bisa dibilang menyeluruh ya. Iya. Emang Mas Bagus nih banyak bisanya. Pelatihan di mana sih dulu Mas? Ini BTW jaketnya sama kayak kita ya. Iya. Tapi bedanya beda warna aja. Kalau boleh tahu ikut pelatihan auditor ya Mas Bagus ya? iya, alhamdulillah Ikut pelatihan auditor di mana tuh Mas? di Garuda. Oh, tuh. di Garuda. Oke. Batch berapa kemarin Mas Bagus? Kemarin kebetulan di batch 46 kemarin pelaksanaannya itu tanggal 16 sampai 20 Juni. Offline ya, offline ya offline, berarti ya. ya. Oke, mantep banget. Pantesan Mas Bagus. jaketnya masih biru banget. Iya. Baru-baru kemarin soalnya. Belum luntur ya? Belum luntur. Ya. Tapi Mas Bagus boleh nggak sih ceritain sedikit tentang K3 di maskapai penerbangan gitu? Soalnya kan masih kayak awam banget tuh. Iya, jadi di dunia penerbangan ini bisa dibilang agak spesial ya, karena di dunia penerbangan ini sebetulnya punya standarisasi SMK 3 tersendiri. Oh, ada ya? Iya, dia mengacu ke Permenhub. Dan di dalam Permenhubnya ini dia mengacu ke dokumen dari US namanya CASR 119 gitu. Oke. Ya, jadi antara saya dan PIC ke CASR ini karena memang kalau CASR ini kan yang menghandle harus dari kalangan penerbang gitu, sedangkan saya kan bukan gitu. Jadi antara saya dengan si PIC ini kita coba diskusi, kita coba kolaborasi gimana caranya kita nyusun suatu program yang bisa terintegrasi dengan SMK 3 PP 50 dengan SMK 3 di Permenhub nomor 85 2018 ini gitu. Sehingga di situ hasil kolaborasi kita, hasil diskusi kita itu tertuang ke dalam program HSE yang kita susun gitu. Jadi tantangan baru berarti ya buat Mas Iya, Bagus ya. tantangan banget sih ya. Tapi kalau boleh tahu tuh program K3 yang dibuat Mas Bagus apa sih? Coba boleh nggak disebutin salah satunya gitu? Salah satunya terkait dengan training karyawan ya, Training training dan karyawan, sosialisasi gitu. Mas, tapi kan ngomong-ngomongin soal keselamatan kerja nih Mas ya. Iya. Kan Mas Bagus juga maksudnya berkecimpung di dunia keselamatan juga lah. Ada gak sih Mas kayak accident-accident yang parah gitu di perusahaan Mas gitu? Atau boleh diceritain gak Mas? Iya. Kalau accident yang parah sampai merenggut korban jiwa, Ada tuh? alhamdulillah tuh enggak. Iya, tapi kalau insiden-insiden kecil, memang kebetulan sekitar bulan April atau Mei kemarin tuh sempat ada gitu. Sempat ada. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya karena dia si personil ini pakai APD yang proper, jadi enggak sampai dirawat inap di rumah sakit, cuma sekedar katanya nyeri-nyeri aja katanya di sendi-sendinya katanya gitu. Dan alhamdulillahnya juga masih di cover sama BPJS TK waktu walaupun itu. memang prosesnya agak rumit. Rumit. Pasti ya kalau ngomongin Berarti BPJS. maksudnya ada accident tapi tetap masih aman karena masih pakai APD, masih Iya. pakai ini. Berarti masih oke lah ya gitu. Walaupun maksudnya kan kayak manajemen biasanya suka zero accident gitu tuh. Iya. Possible gak sih Mas? Kalau dari kacamata Mas nih? Iya, sebetulnya kalau memang dukungan dari manajemennya ini optimal ya, antara manajemen atau BOD suatu perusahaan itu bisa berjalan juga sih sebenarnya. Zero accident tuh. Iya, dan juga dibekali karyawannya ini ya pengetahuan yang cukup terkait dengan safety atau K3 gitu. Gimana caranya biar karyawan-karyawan tuh pengetahuannya cukup Mas tentang K3? Iya, mungkin itu bisa dilengkapi dari rambu-rambu K3 yang ada di perusahaan. Kemudian dari
mading-mading HSE, bisa di situ nanti sosialisasi tentang Undang-Undang 170. Kemudian kalau di perusahaan saya kebetulan juga ada semacam training safety management system yang sudah diprogramkan itu semua karyawan dari level non operasional maupun operasional, baik dari kalangan penerbang maupun non penerbang dan juga ground staff itu semua dapat training SMS itu. Iya. Sebenarnya tantangan terbesar Mas Bagus ya di maskapai penerbangan ini apa selama bekerja ini? Iya, tantangannya itu mungkin terkait dengan integrasi antara PP 50 dengan Permenhub Sistem ini ya. berarti ya. Sistem ya berarti ya. Karena kan jujur saya bukan orang yang mendalami tentang pedomannya mereka gitu, tapi kan memang mau nggak mau kan, karena harus saling terintegrasi gitu. Karena ini kan untuk efisiensi juga kan ya, karena kalau nggak saling terintegrasi gini, ya ini nanti ujung-ujungnya saya juga yang kena sama manajemen. Tapi Mas, maksudnya Mas juga sering nggak dapat kayak maksudnya push-pushan dari manajemen gitu tentang apa kemarin apalagi accident kan, ada accident gitu, manajemen tuh nganggapnya gimana sih Mas? Maksudnya kalau ada accident itu yang disalahin tuh pekerjaannya atau si safety-nya nih? Oh begitu. Nah, Kalau itu tanggung jawab siapa nih sebenarnya keselamatan? Iya, sebetulnya kalau tanggung jawab kita ini kan setelah kejadian itu corrective actionnya apa gitu, apa yang mau dilakukan gitu kan. Ya manajemen sih lebih mengarah ke situ sih, gimana kemudian preventive actionnya bagaimana begitu, corrective action and preventive action begitu. Yang dipush sih terkait itu aja gitu. Berarti enggak, maksudnya kan enggak terlalu kayak nyalahin si safety officer-nya nih kalau ada kecelakaan gitu. Oh, bebannya berat banget dong safety officer ya kalau gitu. Iya, kalau itu enggak sih alhamdulillahnya. Tapi kan Mas Bagus sudah jadi HSE nih, tapi kemarin ngambil auditor. Itu kenapa Mas ngambil auditor? Iya, jadi memang banyak sih alasannya sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu terkait dengan pemenuhan kriteria CSMS atau tender kita gitu. Jadi memang alhamdulillahnya perusahaan saya ini punya tender untuk moda pengangkutan produk salah satu perusahaan BUMN di bagian Indonesia Timur. Salah satu persyaratannya itu CSMS. Nah, di poin CSMS nomor 7 itu salah satunya mensyaratkan perusahaan ini memiliki auditor internal SMK 3 gitu. Nah, yang udah ada selama ini auditornya ini hanya di training secara internal aja oleh kalangan-kalangan expert di dalam perusahaan, belum ada yang sertifikasi dari Kemnaker gitu. Dan selain itu mungkin karena pengurus atau manajemen perusahaan juga sudah mulai komitmen membangun gitu. Jadi memang saya sudah buat analisanya terkait kebutuhan tenaga spesialis K3 apa aja yang dibutuhkan. Kemudian dari manajemen juga ya udah segera dieksekusi aja. Kamu kirim jadwalnya ke saya kapan gitu. Nanti kalau memang udah jadwalnya oke, kamu segera ajukan anggarannya gitu. Oke, berarti sebenarnya selain buat kebutuhan perusahaan, buat Mas Bagus juga tetap perlu ya buat upgrade skill ya. Selain memenuhi kebutuhan perusahaan, kebutuhan pribadi juga harus terpenuhi tuh. Jangan sampai tidak terpenuhi aja ya. Iya. Ada nggak sih Mas Bagus tips-tips atau pesan ya buat Garuda Crew di luar sana yang bukan dari lulusan K3 ataupun teknik, pengen masuk atau berkarir di dunia K3? Gitu. Intinya sih nothing tulus aja kali ya. Nothing tulus dimanapun kita kerja gitu kan, dimanapun kita belajar ya kita harus selalu berusaha gitu kan. Jadi jangan terlalu insecure juga lah gitu dengan keadaan yang ada sekarang ya, karena saya juga dulunya kan bukan orang HSE juga. Iya. Tapi selain sertifikasi ahli K3 umum tuh ya Mas, ada lagi nggak sih sertifikasi atau pelatihan yang bisa kita ambil gitu untuk masuk di dunia K3? Iya, untuk masuk mungkin pendukungnya itu kalau saya lihat kebutuhan di lapangan ya itu bisa di petugas P3K mungkin, iya, atau mungkin di petugas pemadam ya, Damkar D ya, itu bisa masuk juga sih. Iya. Tapi Mas Bagus kan kuliah bukan dari kesehatan masyarakat atau apa gitu ya? Betul. Nah, sepowerful apa sih Mas ikut sertifikasi itu sampai bisa, maksudnya bisa switch karir gitu? Apalagi kayak misalnya kan saya ilmu komunikasi nih. Oh gitu. Ya, terus tiba-tiba saya pengen jadi K3, terus tiba-tiba nge-switch ikut training tuh sepowerful apa gitu di mata HRD atau gimana? Waduh. Itu apa ya, intinya sih ya kita punya keyakinan yang cukup aja gitu buat pindah haluan ke yang lainnya gitu. Karena kalau kita sudah yakin kan mungkin
jalannya ada gitu. Iya, Kita benar. coba ikhtiar. Modal juga. yakin berarti Iya, Mas ya? modal yakin aja. Tabrak aja gitu. Ikut pelatihan aja dulu gitu Iya, ya. kemudian jangan lupa juga untuk bangun networking juga karena itu sangat penting banget ya kan ahli K3 atau HSE ini merupakan orang kepercayaan di perusahaan ya. Tentunya biasanya Hmm. yang kita dapat itu kan ya dari networking juga gitu, Iya, bukan dari yang Oh. lowongan terbuka gitu. Oh, Biasanya benar. ya, Iya. biasanya. Intinya berarti itu ya. Makanya sertifikasi ini juga bukan hanya sekedar ilmu yang didapat tuh. Ikut sertifikasi berarti Betul networking banget. juga. Networking juga. Karena kan maksudnya peserta-peserta lain juga ada yang dari perusahaan mana, ada yang dari Iya. tuh. Tapi bedain ya berarti networking sama Apa? orang dalam. Beda ya. Beda ya? Beda dong. Bedanya apa tuh emang? Gimana ya bedanya? Enggak, kalau misalnya orang dalam itu dia nggak ngapa-ngapain tapi bisa. Oh, iya. Kalau networking kan Mungkin selalu kita ada punya- effort nongkrongnya, Iya. harus ada effort Iya. Kita ngobrolnya. punya skill juga ya. Itu, harus ada soft skill, Tapi soft boleh skill. nggak kasih tips networking buat Garuda Crew? Biasanya kan kalau HSE benar kata Mas Bagus harus punya networking yang luas, yang kuat juga. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang introvert gitu tuh kan bingung Mas gimana tuh networkingnya? Iya, memang untuk membangun sebuah networking yang baik kan kita juga harus bersosialisasi gitu, harus mungkin sharing knowledge juga gitu. Kita saling membaur satu sama lain, saling bantu gitu kan. Dari situ mungkin bisa jadi networking yang kuat gitu di kemudian harinya Iya. gitu. Mungkin sih. kayak main LinkedIn. Mas Bagus main LinkedIn juga waktu itu. Iya tentu itu. Iya tuh. Berselancar di sosial media gitu Iya ya. benar. Terus jadi jangan lupa buat Garuda Crew juga selalu update ya LinkedIn-nya ya. Karena bisa jadi di approach juga ya Mas ya. Iya benar Di banget sih. LinkedIn. Iya. Atau kayak tadi ikut pelatihan kayak Mas Bagus. Terus udah gitu nanti networkingnya udah punya langsung ada panggilan gitu. Oke, Mas Bagus. Oke Mas Bagus, kita masuk ke segmen Pernah nggak pernah. Gimana Jadi segmen kali ini adalah segmen pernah nggak pernah. Jadi nanti kita ngasih pertanyaan nih ke Mas Bagus. Pernah atau enggak Mas Bagus apa yang kita tanyain nanti. Nanti kalau jawab pernah jelasin, kalau nggak jawab nggak pernah juga jelasin juga. Gitu. Oke. Ya. Pertanyaan pertama, Pertanyaan pernah nggak pernah? ngerasa aturan HSE itu ribet banget sampai pengen nge-skip aja. Pernah. Pernah. Jelasin. Coba salah satu peraturan yang menurut Mas Bagus kok ribet banget nih gitu. Aduh. Hati-hati, Mas itu Bagus. ada. Hati Mas Bagus. Atau apa gitu Mas Bagus coba. boleh. Itu mungkin terkait yang tadi kita bahas ya, yang soal integrasi itu ya. Kadang suka waktu itu pernah mikir, apa saya bikin program sendiri aja kali ya, gitu kan. Kita Biar nggak ribet gitu ya. iya, biar nggak usah saling koordinasi lah, karena kan si PIC-nya ini kan dia pilot juga ya, orangnya ya, kan Oke. suka keluar daerah gitu kan. Jadi kadang saya Mandap. juga kadang kalau butuh dia Nggak ada, nggak fast iya, response iya. gitu Iya. orangnya gitu. Oke. Pertanyaan kedua, pernah nggak pernah Ngingetin orang soal safety, tapi Mas Bagus sendiri nggak safety ini. Pernah nggak Mas? Blunder gitu, blunder. Pernah kali. Alhamdulillah Nggak pernah. Pede aja dulu ya kan. Iya. Iya, Emang kayak alumni Garuda mah nggak Iya. pernah sih. patuh ya, Patuh, harus. ya. Soalnya pelatihannya di Garuda. Yes. Lanjut Gi. Pertanyaan ketiga, pernah nggak pernah? Pura-pura ngerti SOP, padahal Mas Bagus tuh bingung banget pas pertama kali kerja. Pernah. 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 Coba itu. jelasin Mas, gimana? Iya, jadi mungkin itu terkait dengan penggunaan kata-kata yang ada dalam SOP-nya itu kali ya, yang mungkin kurang rasional atau gimana. Jadi kita juga buat mahamin ini apa sih maksudnya gitu. Oh. Ini apa sih? Bahasanya ya. Bahasanya kan kadang-kadang ini ya terlalu formal, terlalu apa gitu. Iya gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak pernah Kena teguran sama karyawan perihal safety. Pernah nggak Mas? Ya itu Pernah? pernah sih, pasti Pasti? sih. Iya, pasti. Sama karyawan sendiri tuh? Sama karyawan sendiri. Karena kan memang Oh, saling ngingetin lah ya. iya mungkin apa ya, dia negur saya atau marahin saya lebih ke reminder sih ya. Karena memang di perusahaan ini kan beberapa personilnya jauh lebih senior dari saya ya. Nah, gimana caranya Mas kalau misalnya dapat karyawan yang lebih senior gitu, mau ngingetin soal safety ini? Itu jadi dilematis gak buat Mas? Iya, memang awal-awal dilematis dan aduh harus gimana ya ini ya, harus Iya. gimana ya gitu. Cuma ya kita kan kita pelan-pelan kita kenal dia, pelan-pelan kita coba ngobrol, kita kenalan gitu. Nanti mungkin dari situ kan mulai soft lah gitu orangnya, yang tadinya keras mulai soft, nanti
dikit-dikit kita masuk lah gitu terkait itu. Pelan-pelan ya Mas ya. Pelan-pelan iya. Ada penetrasinya tuh. Kalau mau ASC juga ada tekniknya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak pernah? Nyelamatin rekan kerja Mas Bagus sendiri dari bahaya gitu. Itu nggak pernah sih. Nggak pernah. Di lingkungan tempat kerja sekarang nggak pernah. Berarti aman Karena emang ya. jarang kecelakaan kayaknya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman berarti Itu ya. tempat kerjanya ya. Iya. Oke, next pertanyaannya, pernah nggak pernah? Mas Bagus jadi satu-satunya orang yang ngotot nih buat taatin prosedur. Pernah gak Mas? Pernah sampai sekarang. Sampai sekarang ngotot terus Mas ya? ngotot Berarti. terus iya emang harus punya pendirian dan dasar teori yang kuat gitu. Memang terkait ini tuh. Tapi maksudnya perdebatan kayak gini tuh sering banget gak sih Mas sama karyawan terjadi Mas? Jangankan sama karyawan, sama manajemen Sama iya manajemen, sih. sering. Sama pimpinan saya terkait dengan P2K3 gitu ya. Nah emang HSE ini kadang-kadang ngototnya gak cuma ke Iya. karyawan ya, ke atasan juga ngotot. Emang kayak harus kayak gitu ya. Emang jadi harus kayak gitu HSE ya? Oh gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak pernah? Belajar K3 dari suatu kejadian konyol nih. Itu mungkin pernah ya di tempat kerja yang pertama. Oh pernah. Apa tuh kalau boleh tahu? Itu mungkin lebih ke teknik atau soft skill untuk komunikasi atau pendekatan ke personilnya itu ya gitu terkait penggunaan APD gitu. Boleh ceritain dikit nggak Mas waktu itu? Iya, jadi itu sebenarnya ada 2 kejadian sih di tempat kerja yang pertama. Yang pertama itu terkait dia lagi kan karena si orang ini kan operator ekskavator ya waktu itu ya, lagi kerja di kebun gitu kan. Saya lihat kok ini orang pakai celana pendek, pakai kaos ketek gini, udah dibeliin sepatu safety, nggak dipakai gitu kan. Saya awalnya negur dia tuh terkait sepatunya aja, nggak terkait uniformnya dia. Mas, kamu kenapa kok ininya nggak dipakai, sepatunya nggak dipakai? Jawabannya, aduh ini kayaknya lebih cocok dipakai buat pacaran mas nih. Ternyata sepatu safety juga cocok buat Iya. pacaran ini. Karena emang kayaknya alat-alat safety selain buat safety juga kayaknya keren juga kayaknya di mata Iya. dia. Terus Mas? Terus Iya, kemudian kejadian yang kedua itu ya terkait APD juga sih. Tiba-tiba dikirimin foto gitu kan sama salah satu safety man dari salah satu site. Dia dikasih helm tuh kan warna merah waktu itu kan ya di site karena dia sebagai safety man. Ini helmnya ini dicat sama dia jadi warna pink di sana. Agak Gokil. supaya apa? Gokil. Warna pink. Apakah biar girly Iya. atau Iya. gimana tuh Mas? Mungkin karena dia pinky man kali ya. oke. Iya. Kok kepikiran ya ngecat helm tapi jadi warna pink Iya. gitu loh. Dan itu benar-benar kejadian ya. Kejadian. Itu benar-benar saya benar-benar ngalamin itu Unik enggak yang banget dibuat-buat ya. Ah, Itu benar-benar dipakai sama dia, difoto ke saya. gokil. Itu Unik kalau kayak banget. gitu dimarahin gak sama Mas? Kalau misalnya kan helm nih, maksudnya ini kan anggaran perusahaan nih, helm dibeliin terus dirusak-rusakin Ganti gitu warna. sama pekerja gimana? Dimarahin nggak? Itu pas kejadian itu mungkin karena saking speechlessnya saya ya, Gimana? akhirnya foto sama video yang dia kasih saya langsung forward ke manajer operasional karena kan itu kan dulu approving anggaran dari dia. Iya. Langsung saya forward ke dia, udah biar dia aja yang tindak lanjut deh. Saya udah bener-bener speechless. Tapi lucu banget ya Ji. Mau nggak pakai Apa? helm warna pink? Kalau gue sih mau aja deh. Gua lagi. Gak apa-apa lah, kejelasan dikit ya. Iya. Oke, lanjut. Pernah nggak pernah? Ngalamin kejadian horor ketika lagi kerja. Kejadian horor, waduh. Kayak misal nih Mas, kejadian horor, ada pekerja tangannya ke bawah mimpi gitu. Pernah nggak Mas? Alhamdulillahnya Oh, nggak pernah. Tapi maksudnya udah pernah ngalamin ngadepin kayak accident yang parah banget nggak Mas? Itu di perusahaan yang sekarang nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah, ya di perusahaan sebelumnya pun alhamdulillah nggak pernah ya itu. Atau ada cerita-cerita gitu dari lingkaran-lingkaran Mas gitu, ada cerita tentang wah ini kejadian parah Iya. banget nih. Nggak ada ya? Itu Belum pernah. Ya, sampai belum sekarang tahu belum ya. pernah ya. Tapi udahlah Mas, Alhamdulillah. janganlah Ya, serem semoga aja kali. nggak pernah ya selama. Iya. Tapi kan maksudnya siapa tahu gitu, Mas Iya. Bagus pernah ngalamin, wah ini parah banget nih gitu. Iya. Nggak pernah ya? Iya, Nggak pernah. alhamdulillah nggak sih. Alhamdulillah nggak pernah. Berarti aturan HSE bagus deh. Aman. Ya lanjut. Oke, Pernah nggak pernah? Ngalamin dilema antara selesai cepat atau selamat kerja. Itu nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Iya. Karena Berarti- emang semua harus Iya. terstruktur. Iya. Antar divisi nggak pernah ada slack gitu, nggak pernah ada.
Kalau antar divisi sih enggak, cuma mungkin pas kemarin penyusunan dokumen CSMS itu ada sedikit pressure dari pimpinan kan. Cuma pas dikasih pressure dari pimpinan ya saya harus lebih galak dong. Mau cepat selesai apa mau elemen K3-nya beres gitu. Kalau mau beres ya udah kasih saya waktu deh gitu. Kalau mau cepat selesai hari ini pun bisa saya selesaiin gitu. Saya ketik asal-asalan aja udah ini. Menyingkirkan itu ya. Iya, tapi ngomongin ini nih ya, di tempat Mas Bagus sendiri di maskapai penerbangan, benar gak sih HSE tuh jadi musuh utama buat karyawan lain gitu? Sering diomongin ke sih Mas HSE tuh. Kayak diomongin di belakang atau enggak? Iya. Mas Bagus pernah nih ngedenger karyawan gitu ngomongin Mas Bagus gitu. Di belakang gitu. Mas Bagus sendiri ngalamin nggak pernah? Ya itu sampai dari perusahaan awal saya kerja sampai sekarang ya jelas Sering? ngalamin ya. Coba ceritain yang paling bikin parah nih orang nih. Iya. Apa ya mungkin Sampai dendam pribadi gitu nggak pernah tapi ya? nggak pernah Nggak sih, cuma ya saya anggap itu udah Bagian resiko saya resiko jadi dari HSE pekerjaan. kali ya, yang akhirnya ya udahlah gitu. Memang jadi HSE tuh harus sabar Mas ya. Iya. Harus punya kecerdasan emosional gitu. Ya. Tapi Mas Bagus pernah dengar omongan apa gitu terkait HSE? Misal kayak HSE katanya kerjanya cuma mondar-mandir atau apa gitu. Iya, mungkin kalau di perusahaan sekarang itu lebih ke penerapan ya. Oke. Ya, kok ini yang di lapangan kok begini, gimana sih nih orang K3-nya? Orang K3-nya siapa sih? Oh, Mas Bagus. Oh, gimana sih Mas Bagus gitu kan? Tetap yang dicari orang ketiga. Iya. Pernah nggak pernah? Punya APD favorit yang nggak bisa ditinggalin. APD. Kalau APD mungkin apa ya? Mungkin lebih ke alat-alat kalibrasi atau pengukuran ya. Nah, itu dibawa terus tuh Mas tuh. Iya, itu Jadi dibawa. jadi apa? Starter pack gitu setiap hari. Iya, betul. Jadi emang kadang suka saya taruh di tas juga, cuma kebetulan hari ini nggak dibawa. Ya, saya Saya relate taruh di ya. lemari di kantor. Oh. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Mas Bagus ya. Mas Bagus sebagai seorang ahli K3 nih, asik, sama seorang auditor. Bagus mana? Bagus K3. Asik. Punya harapan apa sih untuk K3 di Indonesia gitu ke depannya? Iya, harapannya sih semoga K3 ini sistem manajemen K3-nya iya Pak yang utama ya gitu. Bisa terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan serta dapat dukungan yang optimal gitu dari manajemen atau pimpinan-pimpinan perusahaan. Kemudian selain itu mungkin harapannya agar K3 ini dapat diterapkan ke kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat juga di Indonesia gitu. Karena seperti yang kita tahu kan kadang masyarakat ini edukasinya kurang ya terkait dengan safety gitu. Oke, terima kasih Mas Bagus telah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol dengan kita nih. Seru ya Ji ya? Seru banget. Nanti Mas Bagus mau lagi gak datang sini nih? Oh iya jelas mau. Mau ya? Kayaknya salah deh pertanyaannya. Kenapa? Mau nggak pelatihan lagi di Garuda? Atau mau gak kerja lagi di Garuda? Oke. Oke, terima kasih Mas Bagus. Oke, terima kasih Dadah. Garuda Crew yang udah nonton. Kita pamit undur diri dulu ya. Saya Audrey dan rekan saya. Saya Aji pamit undur diri dan Sampai dan Bagus Wicaksono everybody. sampai ketemu lagi di Meet the Alumni episode 2. Dadah Garuda Crew.